bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu kita katakan sekali bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah selama kami hidup di dunia ini kami mau menyembah-Mu selalu Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami kembali siap diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu urapi kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita sudah masuki bulan Desember. Tepatnya saat ini minggu pertama di bulan Desember. Maka banyak gereja yang sudah mempersiapkan Natal. Baik ibadah Natal melalui online maupun persiapan ibadah melalui tatap muka. Nah berkaitan dengan hal itu mari kita akan membaca ayat firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan ayat yang ke-26 dan 27 dulu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini kalau bicara tentang Natal, maka melalui pembacaan yang kita baca hari ini, kita diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu adanya utusan Natal. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Natal, melalui firman Tuhan kita hari ini diingatkan bahwa adanya utusan Natal. Di dalam kedaulatannya Allah dapat mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesannya. Kita tahu bahwa tadi Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan Natal kepada Maria pada saat itu. Demikian juga dalam hidup kita, ibu bapak saudara kasih Tuhan. Di dalam kedaulatannya Allah dapat mengutus malaikatnya untuk menolong kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan di dalam kedaulatannya dapat mengutus malaikatnya untuk menolong hidup kita. Bapak Ibu, ada satu peristiwa pernah terjadi. Ada seorang India yang dikenal dengan nama Sundar Singh. Dia ada seorang keluarga yang kaya raya. Dia adalah anak dari keluarga kaya raya yang rindu ingin menemukan yang namanya jalan yang benar. Dia begitu taat menjalani agamanya pada waktu itu. Dia berusaha untuk mendapatkan jalan yang benar. Dia berdoa, dia berkata kalau Engkau Tuhan ada, tunjukkan kepada saya jalan yang benar. Dia berkata kalau dalam 3 hari Tuhan
tidak mendengar doa saya akan mati bunuh diri. Bapak dikasih Tuhan, satu kali dia melihat ada satu sinar. Dan ternyata sinar itu bukan sinar biasa. Tapi sinar itu akhirnya berbentuk menjadi wajah dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, bukankah engkau sedang mencari jalan, menemukan jalan yang benar? Sekarang saya menunjukkan kepadamu, akulah jalan yang benar itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menjadi seorang penginjil. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam, membuka di dalam Google, Bapak Ibu ketik Sundar Singh, ya, Sadhu Sundar Singh. Dia dikenal dengan seorang penginjil yang dikenal dengan nama jubah kuning. Dia menginjil, Bapak Ibu. Dia menginjil, memberitakan Injilnya Tuhan. Tapi satu kali dia ditangkap, Bapak Ibu. Dia ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam sumur tua. Sumur di mana banyak orang yang kalau masuk sumur itu pasti mati. Dia dimasukkan ke dalam sumur tua dan kemudian raja berkata, sumur ini harus ditutup dan disegel dengan segel raja. Siapa yang membuka, dia akan dihukum mati oleh raja itu. Dia dimasukkan dan disegel oleh segel raja. Satu kali di dalam kegelapan, banyak tulang belulang di dalam sumur tua itu. Dia kaget, Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada tali turun dari atas yang berkata, naiklah, naiklah. Lalu dia pegang tali itu, dia naik. Ketika dia sampai ke atas, dia tidak menemukan seorang pun. Kemudian dia bebas. Esok harinya gemparlah istana itu. Raja marah, siapa yang berani membuka sumur tua itu? Bukankah aku sudah menyegelnya? Raja marah, ternyata tidak ada seorang pun yang membuka. Tapi hari itu Tuhan mengutus malaikatnya menolong Sundar Singh sehingga dia lolos dari tangkapan raja waktu itu. Di sini kita melihat Bapak Ibu Tuhan, di dalam kedaulatannya Allah dapat mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa mengutus malaikat menolong kita, amin. Alkitab berkata malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Artinya Tuhan bisa mengutus malaikat untuk menjaga kita, melindungi kita. Termasuk dari hal-hal apapun yang orang ingin lakukan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan dapat mengutus malaikatnya untuk selalu melindungi dan menjaga hidup kita. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan. Yang kedua, adanya salam Natal. Tadi yang pertama, adanya utusan Natal. Kita bisa baca dalam ayat 28 sampai 30 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Adanya salam Natal. Apa isi salam Natal itu? Isi salam Natal itu yang berkata, jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih karunia. Ibu, bapak, saudara kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kita diingatkan melalui peristiwa Natal yang sudah terjadi ya, beberapa waktu yang lalu ketika Yesus lahir, sebelum Yesus lahir. Maka ada salam Natal yang berkata, jangan takut hai Maria. Saya percaya salam Natal itu pun masih berlaku buat hidup kita orang yang percaya. Artinya kita diajar untuk jangan takut.
Karena kita percaya kita adalah orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ia telah mendapatkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saat itu keadaan di Israel sedang berada dalam masa sulit. Disebut masa kevakuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat itu Tuhan tidak pernah berfirman kepada nabi-nabinya. Ibarat kata Tuhan diam. Dan Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada umatnya waktu itu. Tapi tiba-tiba Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan kepada Maria. Untuk berkata, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami ketakutan. Takut dengan situasi kondisi yang terjadi di negara kita bahkan di dunia. Kita sedang takut menghadapi yang namanya virus corona. Yang membuat orang jadi takut. Bapak Ibu, kemana-mana orang jadi takut sekarang. Apalagi kita melihat saat ini Jakarta begitu banyak orang yang tertular karena virus corona. Dan orang menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Supaya kita jangan takut Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu, saya ini di rapid 2 kali reaktif. Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya sinusitis. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya di swab. Hasilnya negatif. Saya banyak ketemu dengan orang loh Bapak Ibu. Di kantor, saya banyak ketemu dengan orang. Ya, belum lagi kalau ada acara pemakaman, ada pendeta yang meninggal, saya harus layani Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur hari ini saya mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bisa sehat Bapak Ibu? Saya tahu itu karena kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Makanya Bapak Ibu, percayalah kasih karunia Tuhan itu masih ada buat hidup kita. Amin. Jangan kita takut. Secara manusia kita bisa takut menghadapi kondisi keadaan di negara kita. Keadaan ekonomi di negara kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan tahun 2021. Orang nggak bisa banyak prediksi tahun depan Bapak Ibu. Bahkan gereja-gereja Tuhan pun sampai saat ini tidak punya planning untuk tahun 2021. Dan untuk itu hari ini salam Natal ini diingatkan kembali kepada kita. Kita percaya salam itu masih berlaku buat hidup kita orang yang percaya. Di mana kita diingatkan untuk jangan takut. Kita masih punya Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Yang penting kita melakukan bagian kita. Tadi saya katakan kita mesti jaga tubuh kita nih ya dengan vitamin, menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu, saya sampai hari ini rajin cuci tangan, ya, minum vitamin. Kenapa? Itu bagian yang kita mesti lakukan. Bagian Tuhan adalah Tuhan melindungi kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan menjaga kita. Nah, biarlah di tengah-tengah masa yang kelam mungkin saat ini, masa yang sulit, masa kegelapan yang sedang terjadi karena COVID-19, biarlah kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita tetap jangan takut dengan keadaan apapun. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan masih berlaku buat hidup kita sampai hari ini. Yang ketiga, fokus Natal. Fokus Natal kita ialah Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam ayat 31 sampai 33, itu berbicara tentang Yesus. Yesus yang akan lahir ke dunia. Maria akan mengandung bayi Yesus. Dan akan melahirkan bayi Yesus. Hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita merayakan Natal, fokus Natal kita tidak lain tidak bukan hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu fokus Natal kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dulu sebelum ada COVID,
Kalau Natal Bapak Ibu, Natal itu seperti kesannya harus pesta. Maaf kata Bapak Ibu, banyak hotel-hotel, baik tempat-tempat pun bisa merayakan Natal. Sekedar apa? Pesta. Tapi kita sebagai orang percaya, kalau merayakan Natal, fokus kita itu bukan pestanya. Fokus kita adalah Tuhan Yesusnya, amin. Itu fokus Natal kita Bapak Ibu. Yesus yang kita rayakan. Karena dia datang ke dunia, lahir untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Tuhan, melalui COVID-19 ini gereja Tuhan diingatkan agar kita selalu hanya berfokus kepada Yesus. Sekarang orang gak bisa berbuat Natal seperti dulu loh Bapak Ibu. Kita aja Natal dibatasi. Pihak gedung sudah kasih kita ibadah 24-25 tapi harus dibatasi. Dengan menggunakan protokol kesehatan. Tidak boleh lebih dari maksimum 50% yang hadir. Bahkan pemerintah pun sudah memberikan rambu-rambunya bagi gereja yang merayakan Natal. Bahkan diimbau kalau boleh ibadah Natalnya melalui online. Tidak perlu hadir. Ya, tapi bagi yang mau merayakan harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, kita bersyukur peristiwa COVID-19 ini mengajar kepada kita, umatnya, gerejanya, hamba-hambanya untuk memfokuskan ibadah kita, pelayanan kita, hidup kita hanya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita fokus sama Yesus, Tuhan Yesus bertanggung jawab sama hidup kita. Kita fokuskan terus sama Yesus. Jangan fokus ke yang lain-lain Bapak Ibu. Ya, kita fokuskan kepada Yesus dan kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita fokuskan dalam hidup kita semata-mata, saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan sudah menang, dan pasti bisa menolong hidup kita orang yang percaya. Yang keempat, mujizat Natal. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca ayat 34 sampai 37, dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini belum bersuami. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Bapak Tuhan, ada mujizat Natal. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Tuhan membuat mujizat kepada seorang bernama Elisabet. Elisabet ini adalah seorang anak Tuhan, suami seorang imam yang bernama Imam Zakaria. Mereka pelayan Tuhan, tapi mereka mandul kata Alkitab. Peristiwa sebelum Yesus lahir, Tuhan buat mujizat kepada seorang bernama Elisabet yang dalam keadaan mandul dan saat itu dia sedang mengandung. Kalau kita baca di Alkitab, Elisabet melahirkan seorang anak bernama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita lihat ada mujizat Natal. Kelahiran Yesus pun ke dunia ini ada satu mujizat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa buat mujizat, amin. Orang berkata, kok orang Tuhannya orang Kristen, kok lahirnya lucu ya? Bukankah kita punya Allah yang Maha Kuasa, amin. Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa berbuat apa saja dalam hidup ini. Bapak Ibu setuju, amin. Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Dan ingat, di dalam ayat 37 yang kita baca tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti apapun bisa diperbuat, dilakukan oleh Allah kita yang Maha Kuasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan ada ayat mengatakan tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Dia. Kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sedang gumuli hari-hari ini? Percaya, imani, Tuhan bisa buat mujizat buat hidup kita. Amin.
Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya percaya Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Meskipun keadaan ekonomi kita sedang terpuruk Bapak Ibu. Bahkan kita imani ekonomi negara kita akan terus semakin membaik, semakin membaik. Dan kita percaya juga Tuhan bisa buat mujizat di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah usaha dagangan kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah hidup kita. Bahkan Tuhan bisa membuat mujizat buat pelayanan kita. Gereja ini ada karena mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita bisa masih ibadah hari ini. Tatap muka. Kita masih bisa bayar sewa gedung. Kita masih bisa renovasi ruko. Itu karena mujizat Tuhan. Yang Tuhan berikan buat gerejanya sampai hari ini. Kalau bukan mujizat Tuhan. Kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Semuanya karena Tuhan yang membuat mujizat buat hidup kita. Yang terakhir. Yang kelima. Respon Natal. Ayat 38 berkata begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan Maria ini luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Tuhan, hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang taat. Respon Natal yang kelima adalah hamba yang taat. Artinya Maria belajar mau taat, melakukan perintah Tuhan, amanah Tuhan untuk dia menjalani kasih karunia yang dia telah terima dalam rangka dia akan mengandung bayi Yesus dan akan melahirkan Yesus ke dunia. Dia belajar taat. Meskipun mungkin akan jadi perbincangan orang. Tiba-tiba kok Maria hamil. Bisa jadi omongan orang. Mungkin bisa digosipin. Bahkan zaman itu kalau orang hamil belum menikah itu satu aib di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka. Sepertinya Maria bisa terkena aib saat itu. Tetapi kita lihat Maria belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan pada saat itu. Melalui malaikat Gabriel. Saya mau bertanya Bapak Ibu hari-hari ini. Apakah kita masih termasuk orang yang mau belajar taat sama Tuhan? Seperti Maria dalam dia meresponi pesan malaikat itu, dia mau belajar tetap taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidupnya. Saya berdoa biar jemaat GBI Geraha Pena jadi jemaat yang tetap taat sama Tuhan. Taat kepada ibadah, taat melayani, taat dalam hal memberi, ketaatan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita belajar taat sama Tuhan, Tuhan bisa berkati hidup kita. Kadang-kadang orang Kristen hanya mau diberkati Tuhan, tapi gak mau taat sama Tuhan. Banyak hidup orang Kristen yang hanya mau diberkati, tapi hidupnya gak pernah mau taat sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita kembali. Biar kita mau belajar taat seperti Maria yang meresponi pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel. Kita mau belajar taat Bapak Ibu. Biarpun sulit, biarpun sukar, belajar taat. Kalau kita taat, saya percaya janji firman Tuhan digenapi buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, biar firman Tuhan diingatkan buat kita. Dalam rangka kita mempersiapkan bulan Desember ini sebagai bulan Natal. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan perjamuan kudus kita. Mungkin bisa dibuka plastiknya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi satu lagu Bapak Ibu. Haleluya 12 kali. Kita menyembah Tuhan. Sampai kita mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus.
Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, 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 oh haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita angkat hosti. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Sekarang kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus, berkati roti, hosti, anggur yang kami akan makan minum, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar ketika kami makan minum mendatangkan kesehatan, pemulihan, kesembuhan. Bahkan kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati hosti yang kami akan makan, lambang daripada tubuh-Mu dan anggur lambang daripada darah-Mu. Mari kita angkat terus tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati bersyukur, hati percaya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat,
beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita imani Tuhan menolong kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin, amin. Kemenangan Tuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Roh Kudus, Engkau ada setiap tangan diangkat saat ini. Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat pagi ini. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Amin. Jamah kami Roh Kudus. Berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan. Yang sakit kami imani disembuhkan oleh pilur Yesus. Tuhan sembuhkan jemaat yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Di sini, haleluya, 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 haleluya. Kita hadir dalam nama Yesus. Jamah kami. Amin. 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 Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di pertolongan terjadi di kelepasan. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Amin. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Amin. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Terimalah kesehatan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah seperti imanmu. Amin. Hari Dalam ini. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Dan Engkau sudah mendengar doa kami, mengabulkan doa kami, dan Engkau menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi menyerahkan jemaat ini dalam tangan Tuhan, mereka milik-Mu. Lindungi kami dari virus corona dan virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Amin.
Berkati pekerjaan kami, Amin. berkati usaha dagangan kami, Amin. rumah tangga kami, Amin. berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.